Masih di Satu Meja The Forum, Pak Kiai, apa yang kira-kira harus disampaikan, mendorong, karena prinsipnya kita semua mendukung Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Ya, selain kita memikirkan negara lain, yang terpenting juga, yang wajib juga memikirkan negara kita sendiri. Kira-kira kondisinya kayak apa situasinya dalam percaturan dunia ini. Intinya para kiai dan tokoh-tokoh dan bangsa Indonesia, ya kalau berdoa kan doanya Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayina robbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Semua yang ngomong di sini atau di publik atau MUI adalah tujuannya salam. Damai, damai, damai. Sekecil apapun, ayo kita berusaha untuk damai dan utamakan negara kita sendiri juga damai. Mbak Dina, singkat aja, saran, kita sepakat semua lah untuk damai, tapi kan cuma caranya berbeda. Iya, perdamaian intinya tidak akan berkelanjutan, tidak akan sustainable tanpa keadilan. Dan perdamaian di Palestina hanya bisa dicapai kalau orang-orang Palestina dibantu untuk merdeka. Dan kita perlu mencari cara untuk betul-betul bantuan yang berdampak untuk kemerdekaan Palestina. Jadi opsinya kita betul-betul harus dipertimbangkan, dan please pemerintah mendengarkan banyak saran-saran dari yang sudah disampaikan. Mbak Nurul. Ya, saya kira pemerintah konsisten ya, dia berdiri tegak di atas prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan begitu. Jadi walaupun bagaimana situasinya seperti apa sekarang ini begitu, saya percaya betul bahwa pemerintahan Bapak Prabowo ini akan membawa konstitusi kita sebagai landasan berpikirnya dan mengambil keputusan begitu, bahwa kemanusiaan dan kemerdekaan juga keadilan itu menjadi landasan berpikir orang Indonesia sesuai dengan konstitusi. Saya kira itu menjadi penting, dan ini tidak akan dilupakan ketika kita berjuang di forum internasional dengan institusi apapun begitu. Gimana Ulta? Saya setuju dengan Mbak Nurul tadi. Pak Prabowo menjalankan amanat konstitusi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, itu bagian dari cita-cita, tapi konstitusi kita melaksanakan perdamaian dunia itu. Dan untuk permasalahan Gaza, Israel, Iran, Amerika, jangan oversimplifying masalah ini pertama, dan kedua jangan mengeneralisir. Tadi seperti dikatakan bahwa seakan-akan pemerintah tidak mendengarkan akademisi gitu. Akademisi yang mana nih? Semuanya, bagaimana? Semuanya atau bagaimana? Semalam Pak Prabowo itu bertemu dengan semua pihak, termasuk mantan presiden, wakil presiden, juga membahas tentang isu ini. Dan mendengarkan artinya semua masukan. Pak Prabowo itu mendengar semua masukan. Hal ini ya, permasalahan di global ini masih sangat dinamis. Kita tidak bisa melakukan judgement hanya karena tekanan, tapi karena hal yang strategis. Pak Kiai terima kasih, Mbak Dina terima kasih, Mbak Nurul terima kasih, Ulta terima kasih. Setiap presiden memiliki gaya politik luar negeri masing-masing. Pilihan kebijakan politik luar negeri harus dipastikan mengutamakan kepentingan nasional tanpa melawan konstitusi. Prinsip anti penjajahan dan menjaga perdamaian dunia harus dijaga sebagai komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan setiap bangsa.